Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan PKN ingin menjelaskan tentang urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, makna integrasi nasional, jenis integrasi nasional, pentingnya integrasi nasional dan integrasi versus disintegrasi. Yang kedua, alasan diperlukannya integrasi nasional. Yang ketiga, menggaris sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang perkembangan integrasi di Indonesia dan perkembangan integrasi di Indonesia. Yang keempat, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang kelima, esensi dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Yang kedua, integrasi sosial budaya. Yang ketiga, integrasi ekonomi. Yang ketiga, pentingnya integrasi nasional. Pertama, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan setiap bangsa. Yang kedua, negara yang senantiasa diwarnai konflik akan sulit untuk mewujudkan kemajuannya. Yang keempat, perbedaan integrasi versus disintegrasi. Integrasi adalah penyatuan keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya, sedangkan disintegrasi adalah ketidakpaduan terpecah belahan di antara unsur-unsur yang ada. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Alasan diperlukannya integrasi nasional. Pertama, integrasi nasional diperlukan karena untuk menciptakan lingkungan yang tentram. Kehidupan yang tentram menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Rasa tentram akan membuat suatu bangsa semakin nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Rasa nyaman menjadi suatu yang sangat diinginkan oleh semua orang. Integrasi nasional yang baik akan memberikan rasa tentram kepada seluruh bangsa dan negara. Lalu untuk yang kedua, integrasi nasional diperlukan karena untuk menciptakan kenyamanan kehidupan. Masyarakat yang bersatu dan memiliki kebersamaan yang kuat akan nyaman hidup di lingkungan masyarakat. Bahkan orang yang baru saja menetap akan merasa betah jika memang tercipta sebuah integrasi yang kuat. Integrasi akan membuat orang semakin nyaman dan saling menghargai. Yang ketiga, pemicu terbentuknya budaya baru. Maksud dari pemicu budaya baru adalah persatuan dari berbagai daerah membuat semua orang mengenal sifat budaya yang ada. Rasa penasaran membuat seorang ingin belajar budaya lain yang menurut mereka menarik. Hal ini jelas akan membentuk sebuah perpaduan antara budaya yang telah lama digenggam dengan budaya baru yang telah dipelajari. Apabila ini diikuti banyak orang, sangat mungkin untuk membentuk sebuah budaya baru. Integrasi dapat memberikan perubahan yang sangat besar. Manfaat integrasi. Yang pertama, sifat peduli terhadap sesama. Rasa kesatuan yang tinggi membuat orang saling peduli. Kepedulian ini membuat seseorang akan memperhatikan satu sama lain. Semakin erat rasa persatuan dan kesatuan, maka akan semakin tinggi rasa peduli kepada sesama manusia. Yang kedua, terjalinnya hubungan yang erat sesama bangsa. Hubungan terjalin dengan baik membuat semua masyarakat akan saling peduli. Rasa peduli ini akan semakin mempererat hubungan sesama bangsa. Semakin erat hubungan maka semakin kuat rasa kesatuan dan persatuan yang dimiliki. Yang ketiga, mampu melaksanakan kegiatan positif bersama-sama. Orang yang rukun dan damai maka tidak akan sulit melakukan sesuatu yang memiliki unsur kebersamaan. Rasa persatuan ini akan membuat orang menginginkan melakukan kegiatan positif untuk kepentingan bersama. Keempat, menghormati perbedaan. Perbedaan bukanlah sebuah kesalahan dan kebencian. Asal perbedaan tidak membuat seseorang saling menjauh, tapi malah saling menguatkan dan bersatu untuk menuju tujuan bersama. Hal ini berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara. Integrasi bertujuan untuk mempersatukan berbagai hal yang berada menjadi kesatuan yang utuh. 5. Menjalankan kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku. Pedoman
Seseorang dalam kehidupan sehari-hari ialah berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan yang ada di Indonesia bukan hanya hukum, melainkan terhadap nilai-nilai dan norma lainnya yang dipercayai masyarakat. Ya, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rif'atul Masruro, NIM 1262082111035 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politis, kita terlebih dahulu akan mempelajari dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekundер. Identitas primer atau yang sering disebut dengan identitas etnis merupakan identitas yang menjadi sumber terbentuknya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder yaitu identitas yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis kemudian bersepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujudkan antara lain dengan bersatunya budaya-budaya bangsa kemudian menjadi budaya nasional. Sedangkan secara historis, khususnya pada tahap embriotik, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh bangsa asing. Pada saat Indonesia telah merdeka, banyak organisasi-organisasi bermunculan, baik bersifat kedaerahan, keagamaan, sosial, budaya, dan lain-lain. Tepat pada saat Kongres Pemuda di Jakarta, identitas nasional dengan tegas diucapkan, yaitu berupa Sumpah Pemuda. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaktif, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi ciri diri bangsa yaitu bendera negara, bahasa Indonesia, laman negara, dan lagu kebangsaan. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan khusus. Dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa identitas nasional Indonesia yaitu berupa bendera merah putih, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu berupa Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Indonesia yaitu berupa Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika tantangan integrasi nasional. Di sini ada pengertian, faktor-faktor, kesimpulan, dan saran. Kita mulai dari pengertian. Pengertian integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi besar dari bahasa Inggris. Integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Lanjut, kita akan membahas faktor-faktor yang pertama. Ada faktor pendukung integrasi nasional, yaitu yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang kedua, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Lalu ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang terakhir ada faktor pendorong terciptanya integrasi nasional. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Dan yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan dari ini semua, dinamika integrasi nasional yang pernah dilalui masyarakat Indonesia meliputi integrasi dengan membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, yang ditunjukkan oleh bersatunya beberapa tokoh yang berasal dari berbagai daerah demi membangun Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu juga ditunjukkan dengan integrasi nasional yang tercermin
pada 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda. Akan tetapi, integrasi nasional juga tidak selalu berjalan mulus. Indonesia juga pernah mengalami disintegrasi yang sempat menimbulkan ancaman integrasi nasional. Salah satu contoh disintegrasi yang tidak terlupakan adalah keluarnya Timor Timur dan Papua Nugini dari NKRI. Saran saya, sebagai warga bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara apapun yang mencerminkan kebanggaan kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dan urgensi integrasi nasional. Penjelasan integrasi nasional memiliki makna yaitu upaya bersatunya segala keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh, dalam keselaraan dan keharmonisan sebagai sebuah negara yang berdaulat. Integritas nasional perlu dilakukan agar terciptanya pembaruan dari berbagai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar menciptakan kehidupan yang harmonis dan mempererat tali persaudaraan antar sesama bangsa Indonesia. Agar dapat membangun integrasi nasional suatu bangsa perlu memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesadaran warga negaranya, yang kedua memiliki kesepakatan bersama, yang ketiga yaitu memiliki nilai dan norma. Dalam mewujudkan integrasi memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga aspek sosial budaya. Dan tujuan integrasi nasional ada dua, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, menumbuhkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan selaras, dan yang ketiga membentuk sebuah tatanan kebudayaan yang baru. Ada juga manfaatnya, yaitu yang pertama membangun sikap empati atau kepedulian, yang kedua mempererat hubungan persaudaraan, dan yang ketiga memperkuat rasa nasionalisme, dan yang ketiga menumbuhkan rasa toleransi.